siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Malika, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Oke. Tadi kita habis pelajaran siapa? Habis sebelum ibu? Pelajaran usulin. Kalau habis pelajaran usulin kita boleh nggak ice breaking dulu? Kayak gini nih ice breaking. Kalau Bu Usman itu semangat, semangat, bisa? Bisa kan? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Semangat, semangat. Udah semangat belum? Siap nggak belajar hari ini? Siap. Oke, hari ini kita akan belajar masih bab 2 ya nak? Masih tentang apa? Bab 2 tentang apa? Zat atau materi dan perubahannya. Tapi kita masuk subbab, yaitu hari ini kita mau masuk subbabnya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi sebelum kita masuk bab, saya mau kasih video motivasi. Boleh? Boleh. Tonton dulu ya, sebentar aja kita tonton, oke? Lihat ya kak. Ini punya. Silakan disaksi.
boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia sebenarnya buruk bagi. Nah, kalau dari video motivasi ini apa yang kamu bisa ambil? Kelompok 1 siapa? Ayo, apa? Burung yang menghadapi ketakutan. Iya, kelihatannya burungnya takut ya? Iya. Terus apa? Kelompok 2? Burung yang bekerja keras melawan rasa takutnya. Kelompok 3? Selalu mencoba apapun hasilnya. Selalu mencoba apapun hasilnya. Kelompoknya 4? Apa kelompok 4 nih? Burung yang berusaha Burung yang berusaha mencari mencari makanan. makanan. Kelompok 5? Jangan pernah takut Jangan pernah takut untuk untuk mencoba sesuatu hal. mencoba sesuatu hal. Kelompok terakhir siapa nih? Oke. Kita harus berani walaupun kita takut pada hal tersebut. Kita harus berani walaupun kita takut pada hal tersebut. Jadi hari ini kita mau belajar nih tentang perubahan fisika, perubahan kimia. Kayak burung tadi yang tadinya nggak tahu tapi berani. Nggak boleh takut. Gitu ya nak? Oke? Semangat semua? Semangat tujuan? Oke, sekarang kita masuk nih ya. Perubahan fisika, perubahan kimia. Tujuan pelajaran hari ini adalah 1. Kalian bisa memahami pengertian dari perubahan fisika, perubahan kimia. Kalian bisa mengetahui perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga tujuannya, kalian bisa mengetahui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika yang mana, perubahan kimia yang mana. Gitu ya. Nah, kemarin kan Busma udah share ya di grup kelompok hari ini. Ada kelompok apa Ratu? Kelompok apa Ratu? Auditori. Berarti kelompoknya Ratu ini belajarnya dengan cara mendengarkan. Berarti nanti untuk materinya Ratu saya kasih video tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Siap. Kelompoknya Ben? Kinestetik Bu. Kinestetik. Berarti kelompok ini belajarnya harus bergerak. Berarti nanti saya kasih peta konsep, kalian ubah peta konsepnya jadi yang lebih bagus. Bisa? Kelompok ini visual berarti belajarnya dengan lihat, dengan baca. Nanti saya kasih teks ya. Kelompok belakang apa ini? Kelompok apa ini? Visual juga, berarti nanti saya kasih teks juga. Kelompok Namira? Kinestetik, berarti kerja ya? Berarti bikin peta konsep. Oke, sip. Kelompok Alia sama Rehan apa? Kelompok apa kalian? Auditori, berarti nanti saya kasih video YouTube. Oke, saya kasih modul pembelajaran untuk kelompoknya Ratu sama kelompoknya Alia. Saya kasih di itu ya, di WhatsApp ya. Oke, silakan buka HP-nya untuk kelompok Ratu dan kelompok Alia. Nah, di WhatsApp kalian itu ada video tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk kelompoknya Ratu, nanti kalian lihat videonya dan kalian nanti coba sampaikan ke teman-teman tentang apa video yang kalian tonton. Bisa kelompok Ratu dan Alia? Oke, silakan dikeluarkan kertas coretannya, tonton YouTube-nya tentang perubahan fisika dan kimia. Untuk kelompoknya Ben dan kelompoknya Namira, saya kasih peta konsep sederhana tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, ini saya punya peta konsep sederhana perubahan fisika dan perubahan kimia. Kelompok Ben dan kelompok Namira bikin peta konsep yang lebih kompleks biar teman-teman kamu tahu atau paham tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Kelompoknya Adil visual. Saya kasih bacaan tentang perubahan fisika dan kimia. Mau dibikin apa nih hasilnya? PPT. Pakai apa PPT-nya? Pakai Canva. Oke, boleh. Kelompoknya Vita
PPT juga. Pakai Canva apa pakai PowerPoint? Canva. Oke. Silakan bekerja. Silakan keluarkan alat bahan yang ingin kalian buat tentang perubahan fisika dan kimia. Oke. Kelompoknya Ratu. Sudah nonton? Oh, lagi nonton. Oke. Nanti masing-masing ada perwakilan maju ya. Saya mau lihat tentang perubahan fisika dan kimia. Kalau Baya audio tadi kayak apa ya hasilnya belajar? Kinestetik kayak apa ya? Visual seperti apa ya, siap? Oke. Oke, ayo silakan bekerja. Oh, ini mau bikin apa? Peta konsep. Oh, peta konsepnya yang ini. Oke, boleh. Ini bikin PowerPoint-nya pakai bukan PowerPoint ya? Canva. Canva-nya pakai PPT-nya pakai Canva. Pakai lab pakai apa? Pakai HP. Oke, boleh. Bikin coret-coretannya dulu boleh. Sambil dibaca itunya ya. Materinya dibaca. Oke, silakan bekerja, Nak. Kelompok Rafli, PPT-nya pakai Canva juga. Oh, pakai laptop ya. Oke, sambil dibaca ya, Nak. Oke sih. Oh, satu-satu ini ya. Nanti digabungin gitu. Oke, boleh. Oh, ini peta konsep. Oh, bagus nih. Peta konsep. Ini lagi dengerin YouTube nih, Kak. Ya, iya. Kalian lagi dengerin YouTube dulu. Nanti baru dibikin cerita ya. Cerita ya, kamu dengar cerita? Cerita tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, boleh. Oke, silakan bekerja. Silakan bekerja. Oke. Nah, sambil bekerja saya punya pertanyaan nih. Di sini yang suka makan nasi siapa? Kenapa beras bisa jadi nasi ya, Nak? Coba kelompoknya. Mufti, kenapa beras bisa jadi nasi, Mufti? Karena dimasukkan air sehingga menimbulkan reaksi kimia. Oh, karena dimasak sama air sehingga menimbulkan reaksi kimia. Kalau kelompoknya Ben, kenapa nasi bisa beras bisa jadi nasi? Karena dimasak dengan air yang panas hingga terjadi reaksi kimia. Oh, sama, sehingga terjadi reaksi kimia. Kalau menurut kelompok Ratu nih, apa Windy? Ada reaksi kimia. Kalau menurut kelompoknya Alia atau Rehan, kenapa nih? Atau siapa nih? Laili? Gimana Laili? Kenapa beras bisa jadi nasi? Kenapa bisa jadi nasi beras? Karena terjadinya perubahan kimia. Haikal, kenapa beras bisa jadi nasi, Haikal? Karena terjadinya reaksi kimia. Oh, karena terjadinya reaksi kimia. Rafli, kenapa beras bisa jadi nasi, Rafli? Karena reaksi kimia. Oh, sepakat semua karena terjadinya reaksi kimia. Berubah nggak? Berubah nggak zatnya? Beras gimana? Keras ya? Nasi? Lembut, lembek. Berarti ada perubahan apa tuh? Kalau nanti kamu baca ya. Ada perubahan apa? Kian, perubahan apa Kian? Ada perubahan apa? Nak? Ada perubahan kimia. Di situ ada perubahan kimia. Udah tahu belum perubahan kimia apa? Cari perubahan kimianya apa? Ya? Silakan. Ini bekerjanya secara audio tadi.
Apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Oke. Terus itu apa? Nanti ini nampilnya gimana? Nanti bisa di-share. Bisa di share? Oh, bisa nggak lewat laptop? Bisa lewat laptop? Bisa. Nanti share-nya kirim ke Busma. Ada yang bisa ya? Oke. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Auditori ingin menceritakan tentang perubahan fisika dan kimia. Oke. Apa itu perubahan? Perubahan. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan diri dulu. Nama saya Nayara. Nama saya Windy. Nama saya Alisa Wulandari Putri. Namaku Syifa. Aku Zahra. Apa itu perubahan? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan komposisi materi tidak akan berubah. Nah, ciri-ciri perubahan fisika ada materinya tidak berubah-ubah dan reversible. Jika ada yang nanya reversible itu apa, boleh nanya pada akhir. Oh, nanti boleh nanya reversible itu apa pada akhir. Kalau perubahan kimia apa? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru, namun dengan sifat kimia yang berbeda dari zat sebelumnya atau zat asalnya. Ciri-cirinya akan dijelaskan oleh Indra. Oke, katanya kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru dan berbeda dari zat sebelumnya. Ayo Windy ceritain lagi Windy. Jadi, ciri-ciri perubahan kimia ada pembentukan zat baru, pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu. Oh, ada terjadinya endapan, perubahan warna, perubahan suhu ya. Itu namanya reaksi kimia. Lanjut. Nah, sekarang contoh perubahan fisika. Apa aja? Yaitu gula yang dilarutkan dalam air, Aha. kayu yang diubah menjadi putih, Aha. dan kertas yang dirobek. Oh, itu yang kata di YouTube gitu ya? Oke, lanjut Dila. Bisa juga perubahan fisika adalah menguap, mengembun, menyublim, dan mencair. Oke. Nah, contoh dari perubahan kimia ada tiga, yaitu kayu yang dibakar, menjadi capek, makanan basi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Oke, ada yang mau bertanya nggak? Oke, Alika boleh. Alika mau tanya apa Alika? Berdasarkan yang tadi Windy katakan, irreversible itu apa ya? Oh, reversible itu apa sih, Win? Irreversible adalah sesuatu materi yang bisa kembali dari Bisa kembali. Oh, reversible itu artinya bisa kembali ke bentuk semulanya. Ada lagi? Ada lagi? Kelompok kalian? Sesama auditori? Mau beri tanggapan atau mau tanya? Sesama auditori nih? Sama kan? Sama-sama auditori. Ada yang kurang nggak dari auditori yang pertama nih? Kan sama-sama nih nontonnya. Ada yang kurang nggak? Alia, Rehan. Siapa lagi tuh? Faizaz. Apa? Ada yang kurang? Oh, ini ada yang mau nanya nih, ada yang mau nanya. Apa perbedaan? perubahan fisika dan kimia. Oke, apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia katanya Ratu?
Siapa yang mau jawab? Perbedaannya? Bedanya itu kalau fisika itu bukan terbentuknya zat baru. Sedangkan kimia itu terbentuk zat baru. Ada lagi ya? Kelompoknya sih Pak cukup. Ada lagi yang bertanya. Ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Oke, akhiri dong. Maafkan jika ada salah kata, tapi kita tidak mau minta maaf karena kita bermain. Bercanda guys. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk bagi cerita akan dengar dari apa nonton dari YouTube-nya ya. Itu. Sekarang saya mau kelompoknya kinestetik. Kelompok kinestetik yang pertama dulu ya, boleh ya? Ben, silakan. Bawa hasil karyamu. Oke, maju semua. Ayo, dipegang dong hasil karyanya. Sip. Kurang naik, Sep. Kurang naik, Sep. Kayaknya Ilham yang pegang. Nah, Ben kan nanti pegang mic. Nah, gitu. Agak naik. Temennya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bisa dilihat ya semuanya ya. Oke, mungkin lagi sebentar. Biar saya juga dapat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menyajikan dan mempresentasikan mind map atau peta pikiran mengenai materi dan perubahan. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Ben. Nama saya Ilham. Nama saya Alika. Manila. Ini suaranya kecil. Ya, mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Iya. Oke, sebenarnya kami mau bikin mind map-nya nggak kayak gini tujuan awalnya. Tapi karena keterbatasan waktu dan materi, sumber daya dan lain-lain, kita jadinya seperti ini. Walaupun cukup kacau, tapi ya kita tetap berusahakan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua. Oke, yang pertama pengertian materi akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, Ilham jelaskan. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Lanjut. Ya. Terus selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia. Oke, mau dijelaskan oleh Alika. Nah, sifat fisika dan kimia itu berbeda loh. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diidentifikasikan dengan alat indera. Contohnya apa tuh? Contohnya ada kertas yang dibakar, tidak bisa balik lagi kan? Dengan alat ini. Oh, sorry. Gimana ya? Alat indra tuh kita punya berapa indra? Ada 5. Makanya disebut panca indra. Panca indra kita ada apa aja? Ada mata. Ada indra penyentuhan. Berapa ya namanya? Terus ada penciuman, pengecap, terus pendengaran dan lain-lain. Pokoknya sifat fisika itu sifat-sifat barang nih, benda yang bisa dirasakan dengan indera kita. Ini salah satu sifat fisika karena bisa kita rasakan dengan indera meraba kita. Ya, selanjutnya sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan materi yang telah terjadi. Ya, selanjutnya kan kita udah pahami materi ini apa nih. Selanjutnya ada perubahan materi. Pernah nggak sih kita lagi masak nasi atau mau masak air? Siapa yang di sini sebelum mandi harus masak air dulu, masak air hangat? Saya. Ya, hampir semuanya ya. Masih dikit doang ya. Tapi kan kita nggak enak kan kalau mandi pakai air dingin kan? Pakai air hangat. Pernah nggak sih kita lagi masak air, kelupaan terus airnya keburu hilang, menguap semua airnya. Nah, itu salah satu perubahan materi. Nah, ya, boleh dijelaskan perubahan materi itu apa oleh Jessica? Jessica. Perubahan materi apa Jessica? Perubahan materi itu dibagi menjadi 2. Ada berapa Yang nih? pertama,
Ya, itu perubahan fisika, perubahan wujud tanpa menghasilkan zat baru. Nggak ada Jadi zat nggak ada baru. zat baru yang terbentuk ya, tetap sama kayak es batu. Dari air menjadi es, nggak ada perubahan yang baru. Lanjut. Nah, terus tadi ada yang namanya perubahan kimia. Boleh dibacakan oleh Fitri ya? Yuk. Perubahan kimia. Perubahan kimia dengan wujud dengan menghasilkan zat baru. Oh, perubahan kimia. Ya, perubahan kimia adalah perubahan wujud dengan menghasilkan zat baru. Jadi suatu zat baru ya, nggak sama, tidak dapat dan juga tidak dapat dibolak-balik. Kan kalau misalnya air bisa kita bekuin, bisa kita lelehin. Tapi kalau misalnya perubahan kimia nggak bisa lagi. Tapi sebenarnya wujud materi itu ada berapa sih? Wujud zat itu apa sih? Nah, boleh dibacakan oleh Kak Ila? Iya Kamila, ayo semangat. Wujud zat ada. Semangat. Nggak apa-apa nak, ngomong aja sayang pinter. Zat kimia adalah air satu. Zat cair. Adalah gas. Oke. Wujud Oke. zat tuh ada 3 ya, Ben? Ya, ada 3, ada padat, cair, dan gas. Oke. Nah, cair ini kita tahu sendiri sifat-sifatnya itu apa? Sifatnya itu selalu mengikuti wadahnya dan selalu mencari titik terendah. Kedua ada padat, yaitu ya kita tahu sendiri padat, keras ya. Dan juga ada gas. Gas tuh lebih liar daripada cair. Dia tuh bukan mencari titik terendah aja, tapi dia bisa melompat kemana-mana. Makanya kalau bisa kita kentut, kita tuh bukan ke bawah aja baunya, tapi kita langsung bisa. Ya. Bukan. Pokoknya begitu ya, mungkin cukup ya diakhiri dengan kentut. Oke? Oke. Ada yang Ada mau pertanyaan? ada yang mau tanya mungkin atau kasih tanggapan kelompoknya Adil. Oke, Dil, siapa? Untuk perubahan fisika. Contoh Oke. perubahan fisika. Oh iya benar, nggak ada ya? Perubahan fisika. Ya maaf ya kita karena yang tadi sudah jelaskan, jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu spesifik yang di sini. Pokoknya contoh perubahan fisika itu apa? Ya kita sedang memasak air. Kita memasak air jadi uap, bisa lagi kan jadi cair kan melalui proses apa? Hujan. Kita membuka air bisa kan? Kita taruh air di kulkas, terus berubah menjadi es batu, kita turunin lagi jadi cair. Itu salah satu contoh perubahan fisika. Oke? Ada satu Oke. lagi nih kelompok? Ada Yang mau lagi bertanya? kelompoknya. Coba kalau saya mau minta kelompoknya Namira kasih tanggapan dari peta konsepnya kelompoknya Ben, karena sama-sama bikin peta konsep nih. Ada nggak tanggapan? Siapa? Haikal? Siapa yang ingin Itu? bertanya? Atau Rizky? Atau Bimo kali ini? Bimo? Hah? Ya Bu, Bimo katanya mau Bu tadi. Nadifa? Ayo, Oh, silakan. Nadifa, katanya Oh, Nadifa. Nadifa yang mau. Oke. Nadifa, mau kasih tanggapan apa nih sama-sama bikin peta konsepnya soalnya? Wujud zat itu ada apa aja dan berapa? Oh, katanya wujud zat ada apa aja dan berapa. Soalnya di situ nggak kelihatan. Maaf Oke, ya. nggak apa-apa Bisa Nadifa. lagi. Oke, silakan Oke. dijawab. Ben. Ya. Wujud zat itu ada berapa? Ada 3, cair, padat, dan gas. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Oke. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Sekarang yang bertanya. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPD ini buat tugas kelompok di rumah. Oke. Oke, berarti hari ini nanti satu kelompok Puhus Makasih, satu LKPD tentang apa nih? Tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuannya siswa dapat mengidentifikasi ciri perubahan fisika dan perubahan kimia zat berserta contohnya. Nih, di sini ada gambar-gambar nih. Satu gambar apa tuh? Ilham. Tempe. Gambar tempe ditanya, terjadi perubahan apa kalau gambar tempe ya, Nak? Perubahan apa ya? Kimia, fisika ya? Tempe, pembuatan tempe. Iya. Kimia. Kenapa terjadi perubahan kimia? Karena proses fermentasi, gitu ya. Karena
Jadi nanti kamu jawab nih, misalnya nomor B apa tuh gambarnya? Lampu menyala. Perubahan apa ya kalau lampu menyala ya? Fisika. Kenapa fisika? Karena nggak ada zat baru. Kalau lampunya nyala nggak ada zat barunya, Bu. Zatnya tetap sama. Namanya perubahan fisika dan lain sebagainya. Bisa Bu Husma kasih? LKPD-nya sebentar, saya kasih dulu. Ini kelompoknya Ratu. Ini kelompoknya Ilham. Simpan siapa besok kumpulkan. Ini kelompoknya Adil. Ya, besok. Ya, besok dikumpulkan. Iya. Besok maksudnya Senin. Ya, Senin. Dibagi tugasnya gimana? Oke. Kalau nanti Bu sama-sama ya kita tutup ya. Saya sebelum menutup ini nih saya mau tanya dulu. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, bersifat reversible atau artinya apa? Dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya perubahan fisika, contohnya Rehan, contoh perubahan fisika Rehan. Pinter. Contoh lain, Roski, perubahan fisika, contoh lainnya. Mencairkan es batu. Kalau Roski apa? Apa? Menyalakan lampu. Iya, itu perubahan fisika contohnya. Sekarang kalau saya bilang perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Coba Fatih, apa contoh perubahan kimia Fatih? Masa ya perubahan kimia contohnya Fatih? Ya dia ada tuh tadi Bu Sma ngomongin ya. Apa ya tadi ya Fatih? Kayu yang terbakar. Oh, pintar banget, kayu yang terbakar. Apalagi Laili? Menyalakan korek api. Mufti. Bersih berkarat. Fitria. Soalnya kalau perubahan kimia itu banyak. Fitria. Apa ya perubahan kimia yang lain ya? Makanan basi, pinter. Oke, paham? Paham? Nah. Sudah nak?